Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang indah ini, kajian yang berjudul Allah serupa dengan makhluk, yakni Tuhan itu serupa dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi judul ini, Allah serupa dengan makhluk ini, seolah-olah telah menyalahi seluruh umat Islam, bahkan menyalahi seluruh umat manusia yang katanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah buktinya bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Akan tetapi kenyataannya di dalam hatiku dan hati seluruh umat manusia selama ini, nyatanya kita selama ini telah menyerupai Tuhan. Di dalam hati kita selama ini telah menyerupai Allah. Apa itu tidak dikatakan Allah serupa dengan makhluknya? Apa yang dimaksud manusia menyerupai Tuhan? Karena di dalam setiap diri manusia, terkhususnya diri saya Abdul Halim, di dalam hatiku yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang ada, yang berkuasa atas diriku di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya. Di dalam hati Anda seluruh umat manusia, di dalam hati Anda masing-masing yang ada, yang wujud, yang nyata hanya diri Anda masing-masing, bukan? Inilah yang dimaksud manusia menyerupai Tuhannya, yakni Tuhan serupa dengan manusia, Tuhan serupa dengan makhluknya. Karena kita selama ini telah menduduki kedudukan Tuhan di dalam masing-masing hati kita. Karena kita merasa diri yang paling wujud di dalam hati kita daripada kewujudan Tuhan yang telah menciptakan kita. Apakah salah judul ini? Allah serupa dengan makhluk. Kebanyakan manusia
terutama umat muslimin, orang Islam, tidak rela dan tidak ridho bila dikatakan Allah serupa dengan makhluknya. Seolah-olah demikian. Akan tetapi kenyataannya di dalam hati kita, terkhususnya hati saya Abdul Halim, yang jadi Tuhan di dalamnya bukan Allah, tapi Abdul Halimnya. Ternyata di dalam hati kita semua, yang jadi penguasa yang paling wujud di dalam hati kita bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bapa, bukan Romo, bukan Gusti, tapi yang duduk sebagai Tuhan di dalam hati kita adalah masing-masing diri kita sendiri. Apakah itu tidak dikatakan Allah serupa dengan makhluknya, atau makhluk yang menyerupai Allah, makhluk yang menyerupai Tuhan di dalam hatinya sendiri-sendiri? Apakah salah judulnya? Ataukah yang salah adalah diri kita sendiri selama ini, yang seolah-olah kita tidak rela dan tidak mau dikatakan bahwa Allah serupa dengan makhluk sesuai dengan ayat di atas tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi yang maha mendengar dan yang maha melihat itu hanya Allah. Tapi kita berhubung kita menyerupai Tuhan, maka yang maha melihat dan yang maha mendengar di dalam diri kita selama ini, ya kita yang merasa bisa melihat, ya kita yang merasa bisa mendengar. Itulah yang dikatakan manusia-manusia yang menyerupai Tuhan di dalam hatinya. Berarti kira-kira salah tidak saya membuat judul itu, yang mana Allah serupa dengan makhluknya, atau makhluk menyerupai Tuhan? Kenapa? Karena selama ini Tuhannya tidak wujud, karena selama ini Tuhannya tidak ada, karena selama ini Tuhannya gaib. Gaib itu kan tidak ada, gaib itu kan tidak nyata. Terus ada teman bilang, contoh tukang kayu. Tukang kayu itu kan manusia, membuat meja, kursi, peralatan rumah tangga. Apakah mungkin yang diciptakan serupa dengan si tukang kayu itu? Ya takkan mungkin apa yang diciptakan oleh tukang kayu itu serupa dengan tukang kayunya. Inilah bukti bahwa tukang kayu itu tidak sama dengan ciptaannya. Namun di dalam hati kita, kenapa kita selama ini selalu dan selalu merasa diri kita saja yang wujud, lantas Allahnya yang menciptakan kita tak wujud? Apakah mungkin meja, kursi, almari, peralatan yang dari kayu itu bisa jadi sendiri tanpa tukang kayu? Apakah wujud kita, wajah kita, badan kita ini jadi sendiri tanpa ada yang menciptakan? Inilah terbukti bahwa kita selama ini salah Tuhan, salah iman, salah akidah, karena kita lebih iman, karena kita lebih yakin, karena kita lebih percaya kepada mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, mentuhankan diri kita sendiri, daripada mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memahami, termasuk diri saya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 48.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang amat besar. Shadaqallahul azim. Jadi ayatnya sudah jelas bahwa selama ini meskipun kita mengatakan, meskipun kita mempercayai, meskipun kita mengimani, meskipun kita mengakui bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi di dalam hati kita tidak terasa kita selama ini telah mempersekutukan Allah dengan kewujudan diri kita sendiri di dalam hati kita. Bila yang wujud masih manusianya di dalam hati kita, berarti Allahnya Adam. Allahnya tidak ada kebalikannya. Katanya iman dan akidahnya orang Islam, Allah wujud. Mana buktinya kewujudan Allah? Ternyata di dalam hatiku, ternyata di dalam hati kita semua yang wujud hanyalah diri kita semua. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini telah tidak sadar bahwa kita selama ini hanya mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Tanpa kita sadari, itulah dosa-dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang lainnya. Dan itulah dosa-dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah. Meskipun sholat 1000 tahun lamanya, ibadah 1000 tahun lamanya, puasa 1000 tahun lamanya, apapun yang dikerjakan kebaikannya 1000 tahun lamanya, selagi di dalam hati kita masih yang wujud hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhannya, maka semuanya hanyalah lembah-lembah dosa dan lembah-lembah nerakanya manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan manusia takkan mendapat ampunan dari Tuhannya kecuali manusianya harus dibaiat dulu, disucikan dulu. Disucikan dengan apa? Disucikan dengan binasakanlah dirimu di hatimu, maka telah binasa diri manusianya lewat pintu baiat. Maka yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang mendengar, yang melihat hanyalah Allah itu sendiri. Maka cocoklah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Jadi ketika manusianya telah binasa, maka bangkitlah kerajaan lillahi ta'ala yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Jadi tujuan baiat itu supaya manusianya tidak makrifat lagi. Bukan tujuan baiat itu supaya manusianya makrifat. Keliru. Tujuan baiat itu supaya manusianya tidak makrifat lagi, tidak sombong lagi. Maka ketika manusianya sudah tak makrifat, binasalah manusianya. Maka yang makrifat hanyalah Allah saja. Yang mendengar hanya
Allah saja, yang melihat hanya Allah saja, yang hidup hanya Allah saja, yang merasa-rasakan hanya Allah saja. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Karena hanya Allah, karena hanya Tuhan pencipta diri manusianya lah yang wajib ma'rifat kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Dan ciptaannya makhluk, yakni makhluk itu ketebalan mim. Jangan jadi pencipta. Makhluk sesuai dengan makomnya makhluk, yakni makhluknya kembali tunduk sujud kepada Adam, kepada ketiadaannya. Itulah alam surga itu. Ketika manusianya telah terbaiat, maka manusianya akan menempuh jalan ke surga, jalan lillahi ta'ala, jalan enjoy saja, jalan kebahagiaan. Innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan sedih hatinya. Kenapa? Karena Allah telah menguasainya, karena Allah telah memeliharanya, karena Allah telah menjaganya, karena Allah telah mencukupinya, karena Allah telah mengkayakan hatinya, karena Allah membahagiakan hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Yang dimaksud Allah serupa dengan makhluknya. Tadi kita membahas tentang Allah serupa dengan makhluknya di sisi manusianya. Bahasan yang kedua ini, Allah serupa dengan makhluknya di sisi Tuhannya, di sisi Allahnya. Bagaimana mungkin makhluk itu tidak serupa dengan Tuhan yang menciptakannya? Sementara kewujudan manusia, sementara kewujudan alam semesta ini dari zatnya sendiri. Itulah yang dimaksud Allah serupa dengan makhluknya, karena Allah yang menciptakan makhluk-makhluk ini dengan sekehendak Tuhan itu sendiri. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itulah percikan-percikan cahaya ilahiyah. Itulah rupa Tuhan, itulah kekuasaan Tuhan, itulah kekuatan dan keagungan Tuhan. Tergantung manusianya. Bila di dalam hati manusianya masih wujud menjadi Tuhan diri manusianya, maka tak akan percaya bila Allah itu serupa dengan makhluknya. Apakah yang dimaksud serupa dengan makhluknya itu? Tuhan serupa dengan makhluknya itu maknanya bila tak ada Tuhan, maka manusia takkan pernah ada. Bila tak ada Tuhan, maka alam semesta ini takkan pernah ada. Maka manusia dan alam semesta inilah gambaran wajah Tuhan itu sendiri. Bila yang ada di dalam hati manusianya, bila yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah Tuhan sendirian. Namun bila di dalam hati kita yang ada yang wujud masih diri manusia kita, maka apapun yang kita lihat itu sesungguhnya serupa dengan diri kita. Apa maksudnya?
Contoh, kita melihat gunung. Gunung yang kita lihat itu ketika di dalam hati kita masih kewujudan diri manusia kita yang jadi Tuhan, pasti adanya gunung itu karena adanya diriku. Itulah yang dimaksud gunung itu serupa dengan diri kita. Apa maknanya serupa? Tanpa kita gunung itu tak ada. Karena kita gunung itu ada, berarti gunung itu serupa dengan kita. Apa maknanya? Kitalah yang menciptakan gunung itu. Kenapa? Karena bila tak ada kita, gunung itu tak ada. Contoh lagi, kita melihat lautan. Lautan itu serupa dengan kita. Kenapa? Karena kita yang bisa melihat lautan. Tanpa diri kita, maka lautan itu takkan pernah ada. Jadi lautan, gunung, alam semesta ini makmum kepada manusianya. Bila tak ada manusia, maka alam semesta ini, gunung, matahari, langit, bintang-bintang, bulan, rumah, mobil, dan sebagainya, semuanya takkan pernah ada bila tak ada manusianya. Jadi inilah yang dimaksud, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semuanya itu serupa dengan diri kita. Meskipun rupanya tak sama. Akan tetapi serupa ini di dalam hati kita karena kita yang berkuasa untuk melihat wujud-wujud semua itu. Itu yang dimaksud serupa itu, bukan serupa bentuknya, bukan serupa warnanya, akan tetapi di dalam kekuasaan hati kitalah yang bisa mewujudkan semua itu. Itulah yang dimaksud serupa dengan diri kita. Adanya alam semesta, adanya semua itu karena adanya diri kita. Itu menurut kita di dalam hati kita tanpa kita sadari selama ini. Namun bila yang wujud di dalam hati, bila yang wujud hanyalah Allah, maka semua itulah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajahku adalah wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Karena di dalam hati kita yang wujud masih manusianya, inilah tanda bukti manusianya telah menyerupai Tuhan atau Tuhan Allah serupa dengan makhluknya karena makhluknya telah jadi Tuhan sendiri-sendiri, karena makhluknya telah terlepas dari kekhalifahan Tuhan, karena manusianya lebih cinta jadi khalifahnya iblis dan setan, lebih cinta menjadi rasul-rasulnya hawa nafsunya sendiri-sendiri di dalam hatinya, sehingga terlepas dari kerasulan Tuhan. Jadi diciptakan, diturunkan para nabi dan para rasul itu supaya umat manusia kembali ke jalan Tuhan, bukan ke jalan setan, bukan mengikuti langkah-langkah setan yang menjauh dari Tuhan yang menciptakan dirinya. Kita selama ini tak sadar telah mengikuti langkah-langkah setan. Apa? Disuruh sujud kepada Adam, disuruh mengakui bahwa diri manusianya tak ada, yang ada hanya Allah, tapi manusianya tidak mau sujud. Maka dari itu sholat 5 waktu itu sebagai pembelajaran agar kita bisa sujud kepada ketiadaan diri kita. Tapi anehnya selama ini kita melaksanakan 5 waktu, tambah jadi Tuhan, tambah jauh dari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita. Supaya apa? Supaya ketemu dengan Tuhan. Sholat bila tidak ketemu dengan Tuhan berarti bukan sholat tapi maksiat. Jadi apakah maksiat itu? Ketika hati manusianya masih menyerupai Tuhan, sholat apapun yang tidak ada gunanya. Karena sholatnya, ibadahnya ditunggangi untuk hanya menjauh dari Tuhannya. Sholat ibadah kita selama ini kita pakai untuk tunggangan, untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak mau mati, tidak mau dikatakan gaib. Allah saja yang gaib, kan kebalik. Mestinya Allah lebih wujud daripada kita. Mestinya kita lebih gaib daripada Allah yang menciptakan kita. Saya umur 50 tahun. 50 tahun yang lalu kan saya gaib. Tidak ada. Sekarang baru ada dan sebentar lagi juga tidak ada lagi. Hanya Allah yang wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya saya pribadi dan kita semua bisa menyadarinya sebelum kematian datang. Mutu qabla antal maut, mematikan dirimu sebelum matimu supaya engkau mendapatkan jalan husnul khotimah, supaya engkau tahu kemana engkau harus pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.